tulisan kita adalah lisan kita. Karena di dalam usul fikih disebutkan juga kita batu manjilu qauli, bahwa tulisan itu disebut juga sebagai perkataan. Maka ketika kita menulis sesuatu, kita harus tahu bahwa ini hoax atau tidak, ini betul atau tidak, ini realistis atau tidak, baru kita bisa share ke yang lain. Karena apa? Kita memiliki dosa jariah. Bayangkan, kalau sesuatu itu bukan realistis atau sesuatu itu hoax, lalu kita share ke sebuah grup itu dibaca oleh 100 orang, dan dari 100 orang ini nge-share lagi ke 1000 orang, 1000 orang nge-share lagi ke 10.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, Hijabers Community hadir seperti biasa, ada pertemuan rutin. Dan seperti biasa juga, kita juga bakal ada tausiah dari ustazah kita, Ustazah Bunda Ida Munawaroh. Nah, sambil menunggu yang lain datang, kita tunggu ya tausiahnya seperti apa. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Ikuti ya. Oh ya, dalam pertemuan ini seperti biasa juga kita benar-benar tetap menjaga protokol kesehatan dengan kita tidak membuka masker sama sekali, dan nantinya juga kita tidak sampai pada buka puasa, jadinya nanti makanan kita bawa pulang. Di acara ini nanti juga akan diceritakan kilas balik program sosial selama bulan Ramadan yang sudah dilakukan oleh Hijabers Community Purwokerto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, dan karena juga beberapa sudah pada hadir semuanya, terus ustazah kita juga sudah hadir juga, Ustazah Bunda Ida Munawaroh yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Nah, ini nih beliau yang sudah hadir. Langsung aja yuk, kita akan segera mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah man amarona bi tibai rasuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbahagia sekali sore yang penuh keberkahan ini kita bisa bermuwajahah di tempat kediaman Ibu Naya Iman. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini kebersamaan yang penuh keikhlasan, kebersamaan yang insya Allah akhir jannah. Terima kasih kepada Bunda Rina yang sudah mempersiapkan semuanya, ruangan yang indah seperti di Serambi Surga mudah-mudahan, dan juga hati yang tulus yang selalu ikhlas dalam kebersamaan dengan kita semua. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Saya ingin sedikit berbagi tentang bahwa di dalam segala sesuatu kita memang harus senantiasa menjaga diri, terutama menjaga lisan kita. Karena kita tahu salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan seseorang adalah ketika dia menjaga lisannya. Lisan adalah bagian yang paling buruk di dalam di dalam anggota tubuh, tetapi juga bisa menjadi bagian yang paling baik. Hati juga demikian. Karena pernah ketika Luqmanul Hakim memerintah kepada khodimnya untuk saat menyembelih kambing, tolong ambilkan bagian yang terbaik dari kambing itu untukku. Lalu khodimnya, pembantunya mengambil kolbun dan lidah, mengambil hati dan lidahnya. Setelah itu beberapa saat menyembelih lagi, dia bilang, ambilkan untukku bagian yang paling jelek dari anggota tubuh hewan itu, dan dibawakan juga hati dan lidahnya. Jadi tergantung kita akan menggunakan kemana hati dan lidah kita, untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Itulah anggota tubuh itu akan menjadi baik atau jelek. Di
lisan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, untuk saat ini lisan kita adalah tulisan kita adalah lisan kita. Karena di dalam usul fikih disebutkan juga kitabatu manjilu qauli, bahwa tulisan itu disebut juga sebagai perkataan. Maka ketika kita menulis sesuatu, kita harus tahu bahwa ini hoax atau tidak, ini betul atau tidak, ini realistis atau tidak, baru kita bisa share ke yang lain. Karena apa? Kita memiliki dosa jariah. Bayangkan, kalau sesuatu itu bukan realistis atau sesuatu itu hoax, lalu kita share ke sebuah grup itu dibaca oleh 100 orang, dan dari 100 orang ini nge-share lagi ke 1000 orang, 1000 orang nge-share lagi ke 10.000 orang, tetapi itu ternyata hoax. Apa yang kita emban? Dosa jariah itu akan terus-menerus datang kepada kita. Saat kita tidur, Allah akan mentransfer pahala kita kepada orang yang terzolimi karena hoax kita tadi. Dan setelah dosa-dosa kita, pahala kita tertransfer ternyata belum selesai, tinggal dosa orang yang didolimi ditransfer ke kita. Maka kita hidup pulang ke Allah dalam keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Sudah dosanya dia ditanggung kita, sedangkan amal kita ditransfer ke kita yang dolim padanya. Jadi bunda-bunda semua, kita tidur dalam keadaan terdolimi itu lebih baik daripada tidur dalam keadaan mendolimi. Tidak usah bersedih hati kalau didolimi. Justru lebih baik kita tidur tapi pahala masuk, transferan pahala masuk sampai yang didolimi itu selesai. Tapi kalau kita mendolimi, justru pahala kita yang ditransfer. Maka mulut kita ini mudah sekali. Akan kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk kejelekan. Lebih baik sibukkan mulut dengan berzikir, sibukkan mulut dengan doa. Doakan sahabat-sahabat kita. Daripada menghina, menghujat dan lain sebagainya, lebih baik mendoakan dengan mulut kita, sehingga kita menghasilkan kebaikan yang banyak yang kita miliki. Mudah-mudahan di bulan penuh barokah ini kita selalu menjaga diri, karena kedustaan itu dilarang oleh Allah, kecuali 3 hal. Yang pertama, dusta dalam peperangan. Itu boleh, karena siasat politik itu tidak boleh untuk disebarluaskan. Yang kedua, dusta dalam saat kedamaian. Mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan, kita boleh dusta. Misalnya, ibu ini sudah menjelek-jelekan ibu yang lain, tapi ketika ditanya, enggak pernah berkata seperti itu. Itu boleh. Dan yang ketiga, dusta antara suami dan istri. Misalnya, ibu bertanya kepada suaminya, "Mas, aku ayu ora?" Jadi ya pas-pasan. Tapi dijawab cantik, hanya 1 bidadari yang di dunia itu Anda. Boleh berdusta seperti itu karena untuk mujidatul muhibah, menambah kesukaan, menambah cinta kasih. Kita juga boleh berdusta kepada suami, tapi dalam rangka untuk menambah kebaikan, keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, senantiasa bersih, senantiasa jauh dari dusta, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kediamannya Bunda Rina Putri, jazakallahu khairan. Untuk kali ini mungkin pertemuan di bulan puasa nih terakhir, terus nanti pertemuan lagi pas lebaran. Cuman karena kondisinya pandemi, biasanya kan ada semacam buka bersama, halal bihalal. Kayak kemarin aja saya udah berapa kali dihubungin sama dari pihak
sponsor yang biasa ikut acara buka bersama gitu mau sponsorin, saya tetap tolak karena emang bener-bener saya itu takut banget kalau misalnya kayak buka bersama kan otomatis buka masker ya. Nah itu takut, apalagi kita dalam lingkup banyak, mungkin kalau misalnya cuman beberapa orang itu mungkin, atau orang yang biasa ketemu mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya lebih dari 20 kayak gitu kan bahaya. Saya takutnya terjadi kenapa-napa. Saya jadi bilangnya sementara hijaber belum ada kegiatan yang buka bersama dulu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah untuk halal bihalal kan sebenarnya tadinya mau diadakan, cuman nanti gimananya nunggu keadaan dulu, gimana keadaannya itu, maksudnya kondisi perkembangan COVID yang di Banyumas itu setelah lebaran itu menaik atau menurun, nanti baru bisa saya putuskan mau ada halal bihalalnya gimana. Nanti digerus saja gitu. Nah, terus untuk acara nanti setelah lebaran mungkin acara Jumat berbagi berjalan lagi, tapi ya seperti biasa sementara dibagikan seperti biasa. Nah untuk lebaran puasa ini memang saya sengaja sangat membatasin banget untuk kegiatan yang bareng-barengnya dulu, karena pertama benar-benar sibuk, kedua yang penting selama bulan puasa itu kita pernah melakukan kegiatan kemarin. Nah itu, nah untuk selanjutnya nanti paling ya pas setelah lebaran nanti kita bicarakan lagi, mungkin kalau Jumat berbaginya tetap berjalan seperti biasa gitu aja, karena kita benar-benar bukan membatasi menjaga sekali agar gimana caranya supaya tetap kondisinya aman tapi kegiatan tetap bisa berjalan. Ini dari saya itu karena nanti kita mau ada seperti yang kita sampaikan kemarin di grup itu ya, mungkin nanti kita ada beberapa peraturan yang mau membantu saya. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci ini. Jadi setiap hari kita bisa kasih makan 500 packing untuk Kampung Sri Rahayu. Alhamdulillah. Kemudian sudah terkumpul juga paket hari raya 350 packing dari beberapa komunitas memang yang ada. Kemarin dapat 1 ton beras dari Syariah, Penggalian Syariah. Terima kasih atas seluruh donasi dan kepedulian. Subhanallahnya kan Hijabers lewat Dr. Emma membagi pekena, mereka jadi pede untuk sholat tarawih. Tadinya nggak pede karena mekenanya compang samping tidak bagus, begitu mekena baru sholat tarawihnya penuh lebih dari 125. Kemarin Pak Rektor mau datang tidak boleh karena khawatir tidak ada protokol COVID sama sekali. Dan mereka itu senang dengan mukena yang baru itu. Ternyata sesuatu yang ringan untuk kita, ketika kita berikan ke orang lain dengan ikhlas akan menjadi sesuatu yang baik. Mungkin itu info dari kegiatan sosial kita. Dan ada saatnya kita juga menikmati suasana kebersamaan sejenak. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut datangnya hari kemenangan. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.